Teman-teman, saya pengen mulai dari ini dulu. Ini bukan lagi pamer, tapi karena hari kita ngomongin soal keuangan, saya senang untuk membandingkan bagaimana pertumbuhan kita over the years, gitu. Dan ini saya ngambil foto ini 2014, kemudian lompat 2022, lalu 2023. Ramai banget postingan yang ini ketika saya bicara dalam konteks keuangan. Tapi teman-teman kalau lihat dari ini aja, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Sambung-sambungin dikit lah, ini cocok logi soal keuangan gimana? Apa yang kalian lihat? Tidak ada jawaban yang terlalu bodoh. Share aja, kira-kira apa? Ayo. Analisa, kan biasa netizen jago nih menganalisa nih. Wah, kemarin baru rame tuh ada analisa yang bagus banget di Twitter. Ayo kira-kira apa teman-teman? Ya, konsisten apanya nih, Mas? Ke tempat yang sama, Jepang ya, tapi waktunya berbeda. Oke, berkali-kali. Oke, itu dia kuncinya. Konsisten ke tempat yang sama berkali-kali. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan? Penampilannya berbeda. Berbeda di mana nih? Kalau tiga lebih simpel, 2014 lebih alay ya. Iya, sesuai zamannya mungkin. Oke, itu masa-masa Tao Mingse ya. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan, ayo. Kita sesi interaktif aja ya, biar gak bosen ya. Mas, gimana Mas? Dari analisanya. Tabungannya udah banyak, Mas. Oh, tabungannya udah banyak, jadi bisa pergi lagi dan lagi. Bagus. Nah ini, bisa melihat yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Bagus. Ada lagi? Gunung, oke. Betul, saya bisa lihat itu gunung. And then, gunungnya kenapa nih, Mbak? Tabungannya makin menggunung. Wah, jadi ini lebih membaca lagi yang tersirat ya. Oke, teman-teman, kalau thank you banget by the way untuk feedbacknya. Kalau aku kasih foto ini ke teman-temanku, mau tahu komen satu yang pertama, baju lu dari 2014 sampai 2023 unik lo terus, nggak pernah berubah. Ya, tapi itu satu mau ngomongin apa teman-teman? Kata kunci depannya gaya, belakangnya hidup, disambung jadi gaya hidup ya. Lessons number one yang aku pengen share hari ini buat teman-teman, ada bedanya antara kaya dan kelihatan kaya. Kebanyakan dari kita justru lebih pengen kelihatan kayanya, padahal kalau dicek sibuk-sibuk flexing di luar, membayarnya dengan utang, membayarnya dengan pinjol. Sementara ada orang-orang yang mungkin tidak kelihatan kaya, tapi benar-benar kaya, karena dia bisa bolak-balik jalan-jalan ke tempat yang sama, tanpa harus pusingin habis pulang bayarnya gimana. Tahun depan mau balik lagi? Bisa. Gitu. Nah itu pelajaran yang pertama, sehingga dia nggak memusingkan soal terlihat kaya, tapi gimana cara benar-benar ngebangun aset supaya bisa benar-benar kaya dan bisa membayari gaya hidup dia yang sebenarnya gitu. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya sebenarnya pesan tersirat yang saya nggak ceritakan biasanya, tapi menurut saya bagus. Kenapa saya bolak-balik ke Jepang terus? Karena waktu saya LDR 5 tahun teman-teman. Pacar saya waktu itu di Jepang, yang akhirnya udah jadi istri sekarang. Nah, ini pelajaran nomor 2 ya. Kalau kita memilih pasangan yang tepat, itu bisa menjadi salah satu keputusan finansial yang paling baik dalam hidup kita. Kalau dari muka-mukanya sih kayaknya pada menyesal ya. Langsung refleksi. Bukan, saya tuh menunggu tuh ada orang yang ngangguk, iya benar, saya bangga dengan pasangan saya. Tapi wajah-wajahnya, Enggak gitu maksudnya teman-teman ya. Saya percaya teman-teman memilih pasangan yang tepat. Maksudnya apa? Justru dengan saya quote-unquote dipaksa harus LDR, saya jadi muter otak. Gimana caranya nih nyambangin dia 2 kali setahun gitu. Waktu itu dalam kondisi 2014, itu baru sekitar 5 tahun lah saya berkarir.
Ya, teman-teman tahu ya, kalau baru berkarir 5 tahun kira-kira penghasilan sekitar berapa, harus bolak-balik gitu ya, bayarin tinggal di sana kira-kira seminggu, pesawat dan segala macam gitu. Jadi justru itu malah jadi pecut saya, ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Sedikit perkenalan teman-teman, sekarang saya menjalankan beberapa bisnis. Ini yang pertama, kita mengerjakan corporate training. Aku juga punya learning site namanya The Compound Club, tempat kita belajar menggabungkan antara book smart dengan street smart. Aku juga nulis buku namanya You Do You. Bersyukur sampai hari ini ada sekitar 50.000 orang yang udah ngebaca bukunya dan ngerasain manfaat. Aku juga bikin podcast dengan topik yang lebar banget. Intinya bagaimana cara kita bisa improve kualitas hidup kita. Aku ngobrol sama Mbak Di Lestari, gimana cara itu mengembangkan ide, gitu ya. Sama Mas Aldi, ya. Gimana caranya untuk kita bisa ngegarap UMKM, sama Marisa Anita dan banyak lagi. Jadi buka kesempatan-kesempatan baru, jadi bisa banyak bertemu dengan orang-orang keren. Tapi semua itu berawal dari ini, teman-teman. Ya, temukan mana nih si bocil yang akhirnya ke Jepang itu. Nah itu dia yang dilingkarin di sini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman saya waktu saya SD. Kenapa saya cerita ini? Saya datang dari background yang nggak wah teman-teman. Saya bisa bilang nggak privilege. Saya adalah generasi pertama di keluarga saya yang bisa kuliah. Papa saya, mama saya lulusan SMP. Jadi dengan ya masih ada privilege, menurut saya yang terbatas itu saya manfaatkan sebaik-baiknya. Dan pelajaran keuangan saya yang paling pertama adalah waktu saya SD. Ketika saya harus juara 1. Supaya apa? Saya dapat beasiswa dari kelas 1 SD sampai 6 SD, orang tua saya nggak perlu bayar uang sekolah saya. Itu meringankan sekali beban mereka. Dari situ saya belajar, oh, kalau saya memang dasarnya nggak punya privilege dan nggak punya apa-apa, cara paling pertama saya bisa meringankan hidup saya adalah mengurangi biaya hidup. Karena jalan untuk saya bisa naikin pendapatan belum bisa lah ya anak SD. Belum bisa cari duit kan. Tugasnya belajar kan. Ya udah, dengan tugas yang belajar, saya belajar sebagus-bagusnya supaya minimal bisa mengurangi beban orang tua. Gitu. Nah ini pelajaran pertama saya. Makanya mungkin banyak teman-teman di sini akan bisa relate. Kadang-kadang pilihan kita yang paling pertama emang nggak bisa langsung gedein penghasilan dulu, tapi menjaga lifestyle dulu. Makanya aku mulai dengan gaya hidup tadi. Nah, selama berjalannya proses itu, saya mulai belajar bahwa nggak bisa juga selamanya dengan mindset itu. Akhirnya saya pelan-pelan belajar bahwa saya perlu punya mindset baru yang bisa mengelahirkan habit keuangan yang baru dan lebih baik. Saya akan langsung simplify buat teman-teman supaya yang lebih cepat. Kalau mau difoto, mungkin slide ini yang paling penting, sisanya lupa nggak apa-apa ya. Pertama, dulu aku ngerasa kita perlu kerja keras untuk kaya. Sampai titik tertentu iya, tapi selanjutnya yang lebih penting adalah gimana kerja keras supaya bisa koleksi aset, asetnya yang bekerja untuk kita. Nanti saya akan kasih contoh realnya. Berikutnya, oh kalau mau foto nanti masih ada 8 poin. Biar sekalian gitu, nggak habis-habisin kapasitas HP ya. Oke. Yang kedua, dulu saya juga ngerasa cuma pengusaha yang bisa kaya. Tapi kemudian saya menemukan hasil riset 16-47-23. 16% orang yang jadi miliuner itu diwariskan, 47% itu pengusaha, 23% itu profesional. Kayak teman-teman yang di ruangan ini. Jadi peluang teman-teman, peluang kita yang waktu itu saya juga berangkat dari professionals itu ada, ya. Yang berikutnya saya juga belajar dulu sibuk tuh ngikutin dari satu webinar ke webinar lain gitu ya, dari satu seminar ke seminar lain, gimana caranya cepat kaya gitu. Ternyata saya pelajarin orang yang jualan webinar cepat kaya, saya adalah cara dia cepat kaya. Ngerti nggak? Ya kan? Dia bikin tuh webinar, cara untuk bisa cepat kaya. Nah, dia cepat kaya dari mana? Jualan webinar cepat kaya. Saya nih caranya dia untuk cepat kaya. Nah,
Di situ saya paham, oh nggak bisa nih ngikutin kayak gini terus. Saya harus pakai cara yang benar, cara yang proven dari orang-orang yang benar, pakai cara yang tepat, yaitu bangun aset untuk sumber hidup. Salah satunya adalah aset digital. Makanya saya bikin IP lumayan banyak nih. Ada buku, ada sosial media, ada YouTube, ada website. Karena digital itu adalah aset masa depan yang akan sangat kepakai banget. Berikutnya, nah kelihatan kaya dan beneran kaya. Tadi saya udah kasih lihat. Contohnya, dulu saya juga anti belanja dan self reward. Kayak, aduh, jangan dong beli barang ini, jangan dong beli barang ini. Tapi sekarang saya mulai bisa menikmati bahwa monggo banget kalau mau beli, tapi jadi itu pecut. Belilah dari hasil investasi. Sehingga kalau sekarang saya mau head on, silakan banget. Tapi jangan pakai duit sendiri. Pakai duit yang bekerja, menghasilkan buat kita untuk happy-happy. Oke, 2 poin lagi teman-teman. Dulu juga saya ngerasa bahwa uang tuh mesti dikejar ya. Tapi lama-lama saya mikir, kayaknya lebih seru uang itu kita attract aja gak sih? Karena kalau saya mikir uang itu dikejar, jadinya saya ngoyo banget, jadinya saya capek, jadinya saya merasa kayak nggak ada habis-habisnya gitu, kayak inner rat race. Tapi ketika saya fokusnya adalah gimana caranya supaya bukan saya ngejar uang, tapi uang yang datang kepada saya menjadi magnet. Ya, kenapa saya menjadi magnet? Karena saya punya skill yang berharga yang orang lain nggak punya. Karena saya punya pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan ke orang yang mungkin orang lain butuh. Karena saya punya influence dan punya impact yang bisa bermanfaat buat banyak orang, sehingga orang yang akhirnya mencari saya untuk berkolaborasi. Dan itu terjadi teman-teman. Ya, ketika mindset ini kita ubah, kita malah menjadi attract uang instead of kita yang mengejar. Terakhir, nah, kayaknya zaman sekarang susah ya, satu source of income aja, sehingga kita perlu multiple source of income. Ini saya nggak bilang teman-teman di sini punya 3 pekerjaan ya, nggak bengek tuh nanti, ya Sabtu Minggu nggak istirahat. Tapi gimana caranya kita bisa punya investasi yang menghasilkan juga buat kita. Nah, sekarang kalau mau foto silakan, saya pose dulu di sini. Oke. Silakan teman-teman biar nggak lupa ya. Ini aja akan sangat berpengaruh ke keuangan teman-teman. Karena dengan mindset yang tepat, kita akhirnya bisa membuat keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat akan jadi habit yang tepat. Tinggal tunggu waktu, keuangan kita akan improve. Saya punya 7 menit lagi, saya akan beresin teman-teman. Yang kedua, kalau kita nggak manage apa yang kita punya, tinggal tunggu waktu itu akan hilang sih. Siapa di sini yang akhir bulan suka bingung, duit gue kemana aja ya? Nah, ini mulai muncul nih muka-mukanya nih yang ketawa nih, oh iya ya gue ya, gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu teman-teman. 2 tahun saya kerja, capek-capek, pulang malam gitu ya, ngurusin klien. Tapi akhir tahun pasti cek, kok saldo rekening segini-segini aja ya? Simpel banget, ternyata karena saya tidak mencatat uang itu kemana. Saya tidak bertanggung jawab dengan uang tersebut, sehingga dengan mudah dia keluar, dengan mudah dia hilang. Padahal kita lupa bahwa sadar nggak sadar di belakang kita ini harga barang-barang naik terus nih, inflasi jalan terus nih, biaya hidup jalan terus. Saya bikin supaya lebih mudah buat teman-teman karena waktu saya singkat. Anggap aja hidup kita itu ada 4 musim ya, 0 sampai 20, 21, 40 dan seterusnya. Idealnya teman-teman, kita pengen kayak gini. Benar nggak? Ini kondisi keuangan kita. Dari 0 sampai 20, kita masih bergantung sama orang tua kita. Lulus kuliah, kita mulai bisa punya penghasilan, kerja, pekerjaan kedua, kita terus improve, upgrade diri. Kita mengalami promosi dalam karir, kita terus nabung dan invest, menyiapkan dana pensiun kita. Di usia puncak-puncaknya 41-60, kita terus naik sampai di satu titik di mana kita tidak bisa produktif lagi seperti zaman muda, kita bisa hidup dari investasi kita. Jadi walaupun secara keuangan kita menurun, tapi kita bisa cukup hidup sampai waktu kita terakhir nanti. Ya, ini idealnya. Ini idealnya. Supaya lebih masuk akal buat teman-teman, supaya lebih gampang diingat, saya bagi menjadi 7 step. Oke? 7 step, jangan dia belum terlalu pusing dulu, terima dulu aja. Saya akan jelasin step satu-satu. Oke, mau difoto silakan.
Saya akan masuk ke penjelasannya. 7 step ini apa aja? Simple lagi nih. Financial independence, jelas saya masih tergantung sama orang lain. Survival, penghasilannya cukup bayar biaya hidup, tapi nggak ada tabungan, ada cicilan, tapi maksimal 30% dari penghasilan. Financial stability, ketika penghasilan udah lebih dari biaya hidup, bisa nabung 10%, punya dana darurat 3-12 bulan, masih ada cicilan nggak apa-apa, tapi maksimal 30% dari penghasilan dan punya asuransi. Yang keempat, financially strong, itu sama dengan atas, tapi cicilannya sudah lunas, bisa nabung di atas 30%. Kenapa? Cicilan sudah lunas, sehingga bisa dialokasikan ke situ. Flexibility, hasil investasinya cukup untuk biaya hidup bulanan. Independence, hasil investasi cukup untuk biaya hidup tahunan plus gaya hidup. Dan financial freedom, ya kita tahu semua. Tapi poinnya di sini teman-teman. Waktu teman-teman baca ini, self reflect. Saya di nomor berapa? Saya cukup yakin teman-teman ada di antara 3 ke 4. Dari wajah-wajah penuh cicilan ini. Ya, sama. Saya juga pernah di posisi yang sama gitu. Ya. Dan ini adalah titik yang paling krusial, teman-teman. Seringkali, saya buat garis di situ ya. Seringkali ketika kita udah beres dari 3 ke 4, tiba-tiba kita punya dana sisa banyak banget karena udah nggak bayar cicilan, kita lupa. Kita langsung ngegas untuk lifestyle. Ya. Sehingga saya sering sekali melihat orang yang udah di posisi keempat, dalam kurun waktu singkat balik lagi ke 3. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang dari 3 ke 4, saya cuma mau kasih warning. Ketika nanti teman-teman dari sisi ini udah financially strong, tetap bertahan. Bertahan 2, 3, 4, 5 tahun sama goal finansial teman-teman. Sampai di level 5 atau 6 ini, dan baru kalian bisa lepas untuk all out. Mau hedon silakan. Nah, hedonnya gimana? Bertahap. Ini yang sering kali terjadi. Kenapa orang bisa jatuh? Karena sering kali, ini yang dulu saya lakukan juga, punya income, habis semua untuk biaya hidup. Abaikan saja kata poor dan middle class itu di atas, biarkan. Anggap saja ini kurang, baik, dan baik sekali. Ya, ya kalau middle class kira-kira kayak gini. Ini disebut dengan middle class, middle income trap. Ya, dimana kita punya income yang lumayan bagus, ya teman-teman yang di area SCBD seperti ini. Tapi uangnya juga nggak dipakai buat beli aset, uangnya malah dipakai buat beli liabilities, ya, kayak beli mobil yang makin mewah, di-upgrade terus, mobil satu nggak cukup, ganjil genap beli 2, gitu ya. Kemudian buat credit card debt dan macam-macam. Akhirnya ini semua jadi biaya juga yang nggak menjadi apa-apa. Tapi yang saya lakukan semenjak 2014, si Ruby yang pertama kali ke Jepang itu, supaya bisa ngebayarin setiap tahun mengunjungi pacar, yang saya lakukan adalah saya bangun aset. 2014 udah mulai nyicil punya reksadana, mulai punya obligasi. Simpel aja teman-teman. Dulu untuk tiket Jakarta Jepang saya bisa dapat AirAsia 4 juta PP. Saya mesti punya obligasi berapa dengan return 7% ya per tahun, sehingga saya bisa beli tiket itu setiap tahun. Berapa ayo? Ayo dong, anak-anak banking nih harus jago hitung nih. 60 juta. 60 juta bisa nggak kita kumpulin? Bisa lah kalau lihat teman-teman di sini. Saya kumpulin 60 juta, saya masukin ke obligasi, dapat 7%. 7% dari 60 juta berapa? 4,2. Kebayang kan tiket setiap tahun? Nangkap ya? Jadi yang saya mau ajarin teman-teman yang masuk dengan aset adalah gini. Ketika kita punya income yang kita terima, kita punya angka 7% ini. Ini saya ambil angka 7% karena ya rata-rata yang cukup aman menurut obligasi pemerintah memberikan return 7% sebelum tax dan lain-lain lah ya, biar gampang. Semua pendapatan yang kita punya sekarang, itu kita punya pilihan. Anggap hari ini saya dapat bonus 100 juta. Saya punya pilihan, 100 juta ini langsung saya konsumsi sekarang,
atau saya bisa punya tambahan 7 juta setiap tahun sampai saya mati. Ngerti nggak? Paham ya? Nah, ketika saya paham itu, wah, saya langsung mulai, oke, saya mendingan buru-buru kumpulin si aset ini sebanyak mungkin, sehingga 7%-nya bisa saya nikmati terus sampai saya nanti tua, daripada saya harus kerja keras terus, gitu ya. Nah, saya akan tutup teman-teman sedikit lagi, supaya teman-teman makin clear. Ini adalah bedanya kalau kita ngomongin soal investasi. Ini inflasi, saya bandingin 20 tahun dari tahun 2000 ke 2020, naiknya 390%. Kalau kita taruh duit kita di bank saja, nggak ngejar. Kalau taruh di emas, lumayan ngejar. Taruh di reksadana, ngejar sekali. Bahkan hampir 3 kali lipatnya bisa mengejar inflasi. Tapi menurutku, kalau teman-teman bisa punya pilihan untuk belajar dan mendalami lebih, masuklah ke saham. Betapa nikmatnya, ya, dalam 20 tahun, bisa mendapatkan return 12 kali. Oke. Terakhir teman-teman, momen terbaik untuk investasi adalah kemarin. Momen kedua terbaik untuk investasi adalah hari ini. Apalagi hari ini pas banget nih. Saham lagi hijau-hijau ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah menyesal kalau dulu saya menyempatkan untuk nabung, menyempatkan untuk invest, karena hari ini 15 tahun kemudian saya bisa menikmati buah-buahnya. Saya kasih hitungan yang simpel aja, teman-teman bisa bawa pulang ini. Saya izin nambah sedikit ya. Gimana kalau kita waktu usia tua minimal punya 3 miliar buat kita nikmatin 7%-nya setiap tahun. 7% dari 3 miliar berapa? 210 juta. Jadi sekitar 18-19 juta bisa kita nikmati tiap bulan ya. Simple. Kalau sekarang di umur 20-an, kita punya 35 tahun deh sampai kita pensiun. Dengan asumsi kita nabung dan invest yang kasih return yang simple aja 7%, lalu direinvestasikan terus. Setiap bulan kita cuma perlu masukin 1,5 juta. Sampai kita usia pensiun. Tapi kalau teman-teman merasa, gue mau nanti aja deh, mulai investnya umur 20 mau menikmati hidup dulu, nggak apa-apa, silakan. Trade off-nya kalau baru mulai di usia 40, 1,5 juta per bulannya dia 8 juta per bulan. Itu aja. Jadi menurut saya bukan tipe yang pengen maksain teman-teman untuk invest. Saya rasa teman-teman juga di sini pinter-pinter. Tinggal pilih, mau lebih gampang dari sekarang, pelan-pelan 1,5 per bulan, atau nanti ketika waktunya udah mepet, ya perlu 8 juta per bulan untuk bisa punya dana pensiun yang menurut saya masuk akal. 3 miliar di usia 55. Demikian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you banget.